Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Secangkir Kopi Tarot adalah salah satu acara dari Kata Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Buat kalian yang belum tahu acara ini adalah readingan bebas lepas santai, tidak mengacu kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu ya. Jadi ini bukanlah personal reading, tetapi ini adalah general reading. Sekali lagi, ini adalah general reading, bukan personal reading. Karena walaupun aku setiap kali memulai pembacaan tarot ini atau yang lain-lain gitu ya, setiap kali membacakan itu aku selalu ingatkan ya, walaupun mungkin untuk beberapa dari kalian yang banyak, kalau aku bilang sih banyak dari kalian yang sudah terbiasa dengan pembacaan tarot dan kalian tahu bahwa pembacaan yang kalian lihat itu belum tentu resonate gitu ya. Tetapi banyak juga yang kadang-kadang masih merasa bahwa kalau dia lihat dan tidak sesuai, jadinya marah atau kesel atau gimana. Dan mengenai waktu, ya kadang-kadang buat orang lain ini terjadinya pada saat-saat ini. Ada buat beberapa yang mungkin sudah terjadi sebelumnya. Ada yang mungkin ini sebagai preventif gitu ya. Jadi waktu itu ya bisa disesuaikan. Aku sebagai pembacanya hanya melihat dan membaca energi yang tertumpah di dalam kartu-kartu tarot gitu. Kan nggak mungkin kartu tarotnya keluar apa, terus aku ceritanya apa gitu kan. Cuman karena bacanya pakai intuisi, kadang-kadang kartunya keluar apa ya keluarnya message-nya apa, lain gitu. Ya tergantung sih, tergantung message-nya gitu ya, tergantung pesennya. Dan untuk kalian yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Buat kalian yang sudah biasa nongkrong sama aku di sini, halo apa kabar semuanya. Aku harapkan semua kalian dalam keadaan baik-baik ya, sehat-sehat. Selalu diberikan kekuatan dan kesabaran kalau sedang menghadapi masalah, kesulitan, agar bisa segera menemukan solusi dan jalan keluar. Ya, kita mulai saja untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Ada cerita dan pesan apa ya? Hari ini aku minum kopi black coffee. Pahit. Kadang-kadang aku suka yang manis. Tapi kembali lagi, kopi itu seperti hidup. Kadang ada yang pahit, ada yang manis. Kalau kita bisa tetap menikmatinya ya nikmat-nikmat aja gitu loh. Tergantung kembali lagi ke si peminumnya. Oke? Oke. Ready ya? Ready. Six of Wands, Seven of Pentacles, Ten of Swords, the Moon card, Five of Cup in reverse. Oke, di sini kalau yang aku lihat kalian memutuskan untuk mengakhiri sesuatu. Mengakhiri sesuatu ini bisa di dalam hubungan, bisa di dalam pekerjaan, bisa di dalam pertemanan ataupun hubungan dengan ya orang lain termasuk juga keluarga gitu ya. Tetapi dalam situasi ini yang aku lihat bisa jadi kalian ini ya seperti si Six of Wands ini. Orang di Six of Wands ini ya.
selalu memberi, selalu memperhatikan, selalu nurutin kata orang, dan mungkin terlalu tanpa memikirkan diri kalian sendiri sih sebenarnya kalau yang aku lihat ya. Sehingga mungkin kadang-kadang di saat orang biasanya ngelihat, oh dia nih gampang, dimintain ini mau aja, didorong sedikit aja dia pasti mau gitu ya. Pokoknya orangnya mungkin nggak tegaan dan lain sebagainya. Cuman yang aku lihat di sini kalian selalu berusaha memberi dan membuat orang lain puas, membuat orang lain senang, membuat orang lain terpenuhilah keinginan dan kebutuhannya. Sedangkan pertanyaannya adalah apakah dengan melakukan ini kalian happy gitu kan? Karena kartu yang kemudian muncul adalah Seven of Pentacles, di mana kalian ngerasa hal ini yang sudah kalian lakukan, di mana kalian terus memberi apa yang kalian miliki termasuk diri kalian sendiri, ini membuat kalian mungkin merugi, mungkin malah bikin punya masalah, mungkin jadi terus-terusan orang itu jadi benalu, jadi bergantung sama kalian, sehingga orang ini mulai mulai terus-menerus merongrong mungkin ya, ataupun terus-menerus memperlakukan kalian walaupun di dalam situasi ini kalian nggak suka, nggak suka lagi. Termasuk di dalam hubungan. Mungkin kalian yang terus berusaha, yang nelponin, yang nanyain kabar, yang peduli, yang khawatir, dan lain sebagainya. Sedangkan ya orang ini hanya take aja, jadi nggak ada take and give di dalam satu orang, tetapi yang satunya tugasnya sepertinya meng-give ya, memberi, beri, yang satunya lagi men-take terus. Hampir sama ya kalau aku lihat energinya sama minggu lalu, tapi ya gimana? Mungkin ada yang belum jelas gitu ya. Karena apa? Aku melihat di sini, aku melihat kalian udah nggak mau lagi. Sudah tidak mau lagi berinvestasi. Sudah tidak mau lagi meneruskan situasi ini, mengambil bagian dari situasi ini. Kalian udah nggak mau lagi ngasih, kalian udah nggak mau lagi ngelakuin apapun yang orang bilang. Termasuk ya, hal ini tuh termasuk di saat kamu ngikutin apa katanya orang, apa maunya orang. Padahal itu bertentangan kadang-kadang dengan hati kamu. Itu membuat kamu sendiri nggak nyaman, gitu. Tapi di saat kamu tidak memberi dan saat kamu mulai belajar bilang tidak, kata tidak itu, kata no itu mungkin terdengar simple, tapi tidak semua orang dengan mudah ataupun bisa melakukan hal itu. Misalnya yang minta orang lain mungkin bisa gitu ya bilang tidak. Tapi kalau begitu yang minta pasangannya, kalau yang minta orang tuanya, kalau yang minta teman dekatnya, kalau yang minta ya orang yang mungkin posisinya di atas dia, ataupun orang yang ya ada rasa nggak enak, nggak tega, kasihan, dan lain sebagainya. Terutama kalau ngadepin orang yang pintar memanipulasi. Banyak orang yang pintar memanipulasi keadaan, memanipulasi perasaan orang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu loh. Tidak peduli orang lain merasa apa, tidak peduli keadaan orang lain apa, tidak peduli kesulitan orang lain apa. Yang penting apa yang aku butuhkan itu yang aku dapatkan. Dan kadang-kadang orang nggak berlatih dulu gitu ya, memang dia sudah punya bakat gitu ya. Seperti kayak play victim, itu termasuk cara orang memanipulasi. Dengan menjatuhkan dirinya, membuat orang lain supaya jatuh kasihan, sehingga apa? Gampang untuk mengambil ataupun mendapatkan apa yang dia pengen. Itu banyak gitu loh. Banyak orang yang, "Ya nih gue sekarang gini." Ya emang ya sudahlah,
nggak apa-apa deh kalau lo nggak bisa bantu gue, ya paling gue nanti iniin, paling nanti hidup gue begini begini begini, dan akhirnya kamu merasa terpojok dengan statement seperti itu, dan akhirnya nggak tega, dan akhirnya kasih lah gitu loh. Ya buat beberapa dari kalian, ini ya dikarenakan kalian mungkin mereka tahu kelemahannya kamu. Mungkin mereka tahu cara cara membuat kamu selalu nurutin mereka. Cuman begitu kamu bilang tidak, biasanya yang terjadi adalah kamu dibilang jahat. Padahal selama ini kamu udah mungkin luar biasa baiknya. Dan mungkin terlalu baik, dan mungkin sorry to say, kadang-kadang mungkin terlihatnya, ya ampun, udah dibegituin. Mending kalau udah habis dikasih terus kelakuannya baik. Ini kalau habis dikasih terus dianya mungkin malah melakukan hal-hal yang menyakitkan atau menyusahkan kamu. Nah, akhirnya kamu sadar, gila ya, gue udah baik sama nih orang terus-terusan, kok dia beginiin gue terus. Udahlah, gue udah gak mau lagi nolong dia. Gue gak mau lagi ngasih dia. Gue udah gak peduli deh dia mau ngomong apa dan lain sebagainya. Kamu bilang nih, begitu ada permintaan, nggak, ngamuk. Ngamuk. Dan kalau yang aku lihat di sini mungkin ini adalah hubungan di dalam percintaan. Gitu. Kamu udah nggak mau lagi bermain di dalam permainan ini gitu loh sama mereka. Mungkin udah terlalu banyak ya kesabaran kalian. Udah terlalu banyak kesempatan yang kalian berikan, dan kalian berusaha untuk enggak, gue udah harus tegas, gue udah harus belajar untuk bisa teguh dengan pendirian gue, dan harus bisa untuk menghargai diri gue sendiri. Ya, kalian lagi berusaha untuk mengendalikan diri kalian. Cuman ya itu, karena di dalam diri kalian ini ada konflik tersendiri gitu loh, yang kalau aku lihat di sini tuh ada konflik tersendiri. Di sini kalian pengen gue udah selesai. Emang sakit, gue harus nyudahin ini semua. Mereka mungkin ngomong balik sama kalian yang kayak nggak tahu terima kasih gitu loh. Kayak nggak bisa menghargai apa yang udah dikasih orang, dilakuin orang. Dan kamu tuh kayak yang bingung gitu loh, ini orang kok bisa begini gitu ya. Dan mungkin ada hal-hal yang selama ini kamu tidak ketahui terbuka. Iya, udah pengen ngudahin, tapi di satu sisi masih ada rasa yang sama kuatnya gitu loh, ketakutan untuk melepaskan, sama keinginan kalian untuk ketakutan untuk melepaskan, sama keinginan kalian untuk melepaskan itu kayak hampir sama kuatnya. Karena di sini kalian berusaha mengendalikan diri. Mungkin orang ini setelah udah kacau gitu ya, udah segala macam, mungkin mereka pergi gitu ya. Terus mereka mungkin baru sadar bahwa orang yang selama ini bisa memberikan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan itu hanya kamu. Gitu loh. Sehingga mereka mungkin baru sadar. Dan kalau misalnya ini adalah teman gitu ya, di saat kamu udah berantem, terus mereka mungkin ninggalin kamu, membuat kamu ngerasa nggak enak, ngerasa sedih dan lain sebagainya. Terus mereka mungkin merasa entah mikir apa di sana gitu. Tetapi yang biasanya terjadi adalah saat sadar, saat benar-benar
orang nggak akan benar-benar merasa kehilangan di saat orang itu masih ada, gitu loh. Kadang-kadang ini terjadi, di dalam berpasangan, gitu ya. Saat masih ada pasangannya, masih berantem gitu ya, masih, eee eee, nelepon-neleponin, masih ada WA-nya, masih ada pesan-pesannya, itu belum benar-benar merasa hubungan ini sudah selesai. Dan makanya kadang-kadang ada orang-orang yang merasa dibutuhkan, merasa di atas angin karena disayangi begitu rupa dengan orang, dan dia masih merasa seperti itu, masih merasa bahwa orang ini masih ada, walaupun sudah keadaan dan situasinya udah berantakan, gitu ya. Tetapi di saat orang ini menyudahi hal tersebut, menyudahi upayanya, menyudahi usahanya, dia baru benar-benar mempunyai rasa kehilangan. Di saat mulai ada rasa hilang itu, sosok itu hilang, kebiasaan-kebiasaan, eee, walaupun kebiasaan yang tidak direspon buat beberapa dari mereka gitu ya, yang kalau ditelepon didiemin aja, tapi udah tahu, oh dia mikirin gue, oh dia perhatiin gue, dia nyariin gue. Dia ngelihat WA-nya, pesen-pesen panjang gitu ya. Wah gila, gue ngerasa tahu nggak, di atas angin yang tadi aku bilang gitu loh. Sehingga apa, sehingga mereka kayak mungkin punya kenikmatan sendiri gitu ya, kenikmatan sendiri, sehingga ya hal-hal itu tuh membuat mereka punya satu rasa yang membuat mereka masih bisa atau belum berpikir bahwa, "Hey, ini situasi masih ada," gitu loh. Karena dia masih ada, usaha untuk menjalin satu komunikasi, menjalin satu connection gitu loh dengan kamu. Karena ini yang aku lihat ada orang yang berusaha untuk memperbaiki di sini, karena dia menyesal. Nah, saat itu sudah benar-benar tidak ada usahanya untuk menjalin koneksi itu tidak ada, berarti kan emang benar-benar udah nggak ada koneksi sama sekali, karena yang satu tidak berusaha untuk, nelepon, yang satu tidak berusaha untuk nemuin, yang satu tidak berusaha untuk, mengirimkan pesan, benar-benar berusaha mengendalikan dirinya untuk, "Ya sudahlah, kalau memang ini udah selesai, selesailah." Begitu itu mulai terjadi, yang di sini mulai nyariin. Ngerti ya? Tadi aku udah cerita. Yang di atas angin ini mulai nyariin. Kok hari ini dia nggak telepon ya? Kok hari ini nggak ada miss call? Kok dia nggak berusaha lagi nemuin gue? Gitu loh. Nah, di saat itu mulai, kehilangan itu mulai, disitulah biasanya orang menyadari satu perubahan, menyadari bahwa dia sudah kehilangan, menyadari baru mulai berpikir gitu. Dan ini kembali lagi bukan masalah gender, mau laki kek mau perempuan ya. Itu aku rasa setiap orang punya perasaan. Cuman respon dan reaksinya itu berbeda-beda. Sama aja kayak kita minum obat. Ada orang yang misalnya habis minum obat langsung bereaksi gitu ya. Tunggu 5 menit, 10 menit langsung bereaksi. Tapi ada orang yang reaksinya tuh agak lambat. Setelah beberapa jam baru dia bereaksi. Ya tergantung lagi kepada orangnya, tergantung lagi kepada keadaannya. Bukan berarti nggak bisa merasa, enggak. Dan kadang-kadang ada orang yang itu balik lagi ke pilihan orang, mau menunjukkan atau tidak. Ada orang-orang yang sangat ekspresif, ada orang-orang yang tidak mau terlihat. Gue punya temen ya, dan ya adalah beberapa klien gue gitu ya, yang wah udah ngadepin masalahnya tuh udah hancur lebur gitu. Tapi dia nggak mau menunjukkan itu, dan sehingga pasangannya
ataupun orang-orang yang dealing sama dia menyangka bahwa dia itu orang yang ignorant, orang yang nggak berperasaan, orang yang nggak ya orang yang apa sih, heartless gitu ya, nggak punya hati gitu. Padahal kalau dia sama aku, dia bisa nangis, dia bisa marah, dia bisa luapin semua emosinya. Tergantung lagi dengan siapa gitu loh, di mana dia nyaman. Dan dia bilang, "Gua nggak perlu orang tahu," gitu loh, apa yang gue rasain. Gue nggak bisa kayak orang-orang yang misalnya bisa meluapkan emosi dengan begitu rupa di depan orang, siapa aja gitu. Enggak, gue nggak bisa. Gue tuh baru bisa tumpah tuh kalau gue lagi sendiri. Ada orang-orang yang seperti itu. Dan kadang-kadang di saat kita melihat orang lain diem aja gitu ya, bukan berarti orang itu tidak punya perasaan. Orang itu tidak merasakan sedih, orang itu tidak merasakan kecewa, orang itu tidak merasakan marah, gitu loh. Walaupun mungkin buat beberapa dari mereka yang ya dia salah gitu ya, di saat diomongin kelihatannya kok apa ya, dingin saja, apa saja. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam hati setiap orang. Apa yang ada di dalam setiap pikiran orang. Begitupun orang. Dan kadang-kadang ada orang yang ekspresif sekali, emosional sekali, tapi kita juga nggak pernah tahu apakah yang di dalam dia itu benar-benar seperti itu. Susah gitu loh. Karena ya setiap orang itu dalamnya itu ya kamu nggak bisa baca secara detail gitu loh. Iya. Ini antara pengen mempertahankan, mengendalikan situasi dengan melepaskan. Ini masih nggak seimbang. Karena apa? Temperance-nya ini masih kebalik, gitu ya. Tetapi satu yang sudah terjadi adalah ini kejadian sudah terjadi, gitu loh. Maksudnya kalian sudah bisa melihat, sudah tahu situasinya, sudah jelas duduk masalahnya, dan ini bukan hal yang membuat bingung lagi. Sekarang bingungnya adalah antara kalian dengan diri kalian sendiri. Karena apa? Rasa-rasa ingin memperbaiki itu aku lihat di sini karena ini ada strength card ya, dalam keadaan terbalik. Ya ingin supaya situasi itu, keadaan itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang kita nggak tahu perbedaannya ataupun, seringnya salah antara kebutuhan, apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik dengan kita, atau apa yang dimaui oleh ego kita. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita jadi susah, gitu loh. Cuman aku lihat di sini, kalian berusaha sekali mengendalikan emosi, berusaha sekali mengendalikan diri kalian, gitu ya. Supaya bisa tenang, karena yang aku lihat di sini kalian mungkin ada hal-hal yang, bikin konflik itu terjadi di dalam diri kalian. Eight of Wands. Dan mungkin buat beberapa dari kalian lagi menyibukkan diri, berusaha menyibukkan diri gitu ya, berusaha menyibukkan diri. Cuman kalau aku lihat sempat tidak terjadinya satu hubungan atau maksudnya tidak terjadi satu komunikasi. Nah, ini ada yang mulai merasa menyesal dan berusaha mungkin menjalin komunikasi itu, menjalin connection itu, menjalin ya menjalin lagi gitu loh, apa yang terputus, apa yang menjadi masalah. Ada orang yang mungkin masih belum merasa ikhlas gitu ya.
King of Swords, Page of Cups, the High Priestess. Kita buka dulu deh sampai selesai ya. Iya, ini ada orang yang kayak menghalangi jalan. Kamu mau move on, kamu mau fokus, dan buat beberapa dari kamu berusaha mungkin memfokuskan diri kamu ke dalam pekerjaan, keuangan kamu, karir kamu, usaha kamu, diri kamu, pemulihan kamu. Kamu berusaha untuk nggak mau tergoda, nggak mau terganggu, nggak mau ini lagi gitu loh dengan kejadian-kejadian yang udah lalu. Kalian pengen move on, pengen udah aku pengen ikhlasin, aku harus kuat, aku harus kuat. Mulai tuh ngelihat tanda-tandanya ini hawa-hawanya ini orang mau hadir lagi, mau masuk lagi ke dalam kehidupan kamu gitu ya. Dan kamu bingung. Mereka dulu melakukan hal itu tuh buat apa? Dan gue udah cukup dong berusaha segala rupa. Gue udah kasih semuanya kok. Dan gue udah ngelakuin apa aja. Tapi saat gue ngelakuin kayak gitu, mereka nggak peduli. Tapi begitu gue sekarang lagi berusaha untuk ngebangun hidup gue, lagi berusaha untuk bisa fokus sama diri gue sendiri dan sama hal-hal yang gue lakuin. Ngapain sih mereka berusaha lagi? Gitu loh. Karena ini aku lihat ada pihak yang masih susah move on. Tapi kalau yang aku lihat di sini, pihak yang susah move on ini adalah orang yang bersikeras dengan apa ya? Apa yang dia pilih lah. Orang yang sudah menyakiti sebenarnya. Yang awalnya dia nolak-nolak, awalnya dia gengsi-gengsi, awalnya dia menunjukkan kalau dia nggak butuh kamu, awalnya dia sepertinya tidak punya perasaan gitu. But di bawahnya Four of Wands ya. Kalau yang aku lihat di sini, ini buat beberapa dari kamu, ini dalam proses. Dalam proses apa? Dalam proses penyembuhan. Dalam proses kamu menemukan kembali keseimbangan kamu. Menemukan kembali kestabilan kamu gitu loh. Dalam emosi, dalam diri kamu, dalam pikiran. Dan yang pastinya tidaklah langsung bisa gitu ya. Orang yang udah beberapa kali mungkin melalui masalah-masalah putus nyambung atau kawin cerai mungkin ya buat beberapa, ataupun orang yang sudah terbiasa dengan apa ya, situasi-situasi ini, tetap itu adalah satu hantaman di saat hal seperti ini terjadi gitu ya. Terlebih lagi kalau misalnya hubungannya sudah lebih dalam. Dan apalagi kalau ini adalah orang-orang yang dekat. Karena ini bukan hanya masalah mengenai hubungan percintaan, tapi bisa yang lain. Tapi kalau yang aku lihat di sini lebih ke dalam hubungan percintaan gitu ya, buat beberapa dari kamu. Cuman aku melihat di sini ini masih proses. Dan dalam berproses itu tidak ya kadang-kadang bisa langsung gitu ya, bisa langsung, itu pun tetap aja mau langsung di dalam dirinya, itu pasti ada naik turunnya. Walaupun mungkin kita yang menyudahi gitu ya, kita yang menyudahi begitu udah gue nggak bisa lagi sama lo misalnya gitu ya, terus pulang nih. Kita padahal yang bilang mengakhiri hubungan itu kita. Begitu pulang, sehari mungkin udah lega gitu ya. Tiba-tiba besok lagi sendirian.
kepikiran, nggak sengaja lihat fotonya, kepikiran lagi, mulai kehilangan sesuatu yang sudah terbiasa. Satu hal yang sudah terbiasa itu mulai tidak ada, mulai mencari, mulai timbul rasa menyesal, mulai kepikiran, dan lain sebagainya. Nah, itu dari mana? Dari pikiran kita sebenarnya, gitu loh. Dan kadang-kadang orang pun sudah tahu gitu ya, ada satu hal yang tidak baik. Nah, buah-buah atau partikel-partikel yang keluar dari pikiran itu yang seringnya mengganggu mengganggu dan membuat orang itu jadi tidak stabil, membuat orang itu jadi punya konflik, membuat orang itu jadi bimbang. Dan kadang-kadang hal-hal tersebut yang membuat kita melakukan hal-hal yang malah membuat situasinya jadi malah berantakan gitu ya, ataupun malah bertambah parah, ataupun malah membuat kita masuk ke dalam satu masalah, gitu. Tetapi ini sangat normal di dalam proses. Nggak ada lah gitu loh di saat kamu sudah sayang sama orang, kecuali mungkin, jadian atau pacarannya baru setengah jam terus putus gitu ya, ya belum ada bekas-bekasnya gitu ya. Tapi kalau udah mulai, udah dalam satu hubungan yang cukup lama apalagi gitu ya, apalagi buat beberapa yang sudah menikah, yang sudah punya anak gitu ya, yang pacarannya mungkin, walaupun nggak lama tapi dalam. Ya perasaan orang kita nggak bisa ukur sih, nggak bisa, ya balik lagi yang tadi aku bilang, nggak bisa kita tahu perasaan orang, sedalamnya, sedetilnya, gitu ya. Dan di dalam kita saat terputus koneksi itu dengan seseorang, ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lama. Nah, itu kembali lagi kepada orang masing-masing. Tetapi di dalam proses ini ada naik turun. Di saat kita yakin banget, di saat kita mulai meragu, saat kita mulai bimbang, dan saat kita nyesel, dan saat kita ngeraung-ngeraung, ya itu pasti ada. Gitu loh, pasti ada dan itu normal. Aku baru kemarin ngomong dengan seseorang. Jadi dia ya punya satu marah, punya rasa kecewa dan lain sebagainya. Dia pendem, dia berusaha nelen itu semua dan akhirnya itu menyebabkan dia jadi nabrak gitu, jadi clumsy, jadi selebor gitu ya. Dan jadi melakukan banyak kesalahan, hampir nabrak gitulah, di jalanan dan lain sebagainya. Terus, eee, ngobrol sama aku dan dia bilang, "Kenapa sih gue tuh begini?" Gitu kan. Terus ya aku bilang, "Kamu lagi punya masalah apa?" Karena biasanya kalau kita lagi nggak fokus, itu berarti ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita dan biasanya kalau yang sampai begitu tuh pasti ada emosi-emosi yang berusaha kamu redam. Mmm, ya dia akhirnya cerita, "Aku kesel gini 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 gini," gitu ya. Iya, satu pilihan kamu adalah menyelesaikan masalah itu ya dengan ngomong sama orang yang kamu kesel itu, gitu ya. Satu lagi adalah dengan kamu berusaha menenangkan, diri kamu, bukan mempres, itu beda loh. Mempres perasaan, terus bersikap bahwa gue baik-baik aja, gue strong-strong aja, gue fine-fine aja gitu ya, dengan kamu duduk diem, kamu proses emosi itu, sampai itu reda. Sampai kamu bisa paham, kamu bisa mengerti, kamu bisa tenang, kamu bisa tenang, kamu bisa tenang. Itu beda dengan mempres. Kalau mempres itu biasanya kalau kayak kamu, apa itu namanya ya, French yang buat, bikin kopi, pernah lihat nggak? Alat yang buat bikin kopi yang gelas terus ditekan gitu ya, saat kopinya itu terus ditekan. Kalau dia ditekannya langsung jebret gitu ya, itu akan muncrat. Tapi kalau kamu pelan-pelan masukin
sampai dia mengendap gitu ya, ya nggak akan muncrat, gitu loh. Nah, kadang-kadang kita punya satu sistem di dalam diri kita yang daripada gue nanti kelihatan, lemah lah, ataupun kelihatan, mungkin baperan, atau gue kelihatan apa gitu ya, ya belaga aja, tapi dalam hatinya nggak seperti itu. Dan dia mungkin punya perasaan, "Aduh, gue kalau misalnya ngeliatin kayak gini, gue, nanti dibilang cengeng, nanti gue dibilang ini, nanti gue dibilang itu." Akhirnya apa? Dia berusaha kuat, tapi di dalamnya belum tentu kuat, gitu loh. Dalamnya ancur-ancuran. Ya bisa meledak. Nah, jadinya ya itu perbedaannya. Dan aku bilang, untuk mempunyai emosi marah, emosi kecewa, emosi sedih, emosi kesel, dan lain sebagainya, itu adalah normal dan itu sangat manusiawi sekali. Sangat manusiawi kalau aku bilang ya. Kalian nggak diajarin untuk jadi, jadi, ya you know lah, gitu loh. Orang yang selama masih ada di dalam kulit dan daging gitu ya, darah dan daging, maksudnya darah, daging itu kan, ya kamu pastinya akan punya perasaan-perasaan. Kita ini kan diciptakan sempurna. Nggak selalu yang bagus-bagus saja. Nggak selalu harus jadi orang kuat saja. Nggak selalu harus jadi orang yang bersabar saja. Nggak selalu jadi orang yang, optimis. Ya kadang-kadang ada optimis, ada pesimis. Yang tidak baik adalah dengan kamu berkubang dan terpuruk dan terlarut di dalam emosi itu dan membiarkan emosi itu mengkonsumsi kamu dan membiarkan emosi kamu mengkontrol dan mengendalikan kamu. Gitu. Itu yang tidak baik. Itu yang akhirnya nanti malah berdampak tidak baik. Tetapi bagaimana kalian mengontrol emosi kalian? Mengontrol tuh bukannya mempres atau menahan, bukannya ditelen dan disembunyiin, tidak. Tapi bagaimana tidak membiarkan emosi itu yang mengendalikan kalian, seperti si macan ini, seperti dia. Dia tidak membiarkan si macan ini yang mengendalikan dia. Karena apa? Dia yang harus mengendalikan. Termasuk juga kita dengan diri kita. Kita dengan emosi kita. Kita dengan pikiran kita. Memang emosi yang ada di dalam diri kamu itu adalah normal, manusiawi. Kembali lagi tadi, aku harus ingatkan. Jangan terkonsumsi dan dikendalikan oleh emosi tersebut. Oke? Tapi kalau aku lihat ya di dalam proses ini, asal kalian sabar. Sabar bukan hanya untuk orang lain loh. Sabar terhadap diri kamu sendiri gitu loh. Di dalam proses, apapun proses itu. Mau proses misalnya dalam pekerjaan, mau proses kamu mau mewujudkan cita-cita impian kamu, mau proses dalam apapun, pastinya kalau kita nggak sabar, nggak akan maksimal. Tapi kalau kita sabar dan setia terhadap proses, hasilnya pun tidak akan mengingkari upaya kamu. Hasil tidak akan mengkhianati upayamu. Hasil tidak akan mengkhianati apa yang kau telah beri. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi inilah cerita, inilah pembacaan dari secangkir kopi tarot. You're going to be okay. Ya. You're going to be okay. Keep working on yourself ya. Tetap sabar dengan dirimu, tetap berjalan ya. Berjalan menjalani proses ini, menjalani kehidupan ini dengan baik. Walaupun kadang kita gagal, walaupun kita kadang membuat masalah. Nggak ada yang bilang bahwa kamu nggak akan bisa.
gitu loh. Maksudnya jangan percaya saat orang bilang kamu nggak bisa, kamu nggak bisa. Kamu bisa. Karena apa? Ucapan itu juga termasuk doa. Jadi tetap percaya sama diri kamu, tetap percaya bahwa kamu mampu, tetap percaya bahwa kamu bisa maju ke depan, semangat terus, beri yang terbaik buat hidup kamu, buat dirimu, dan senengin yang udah kasih kamu hidup. Oke? Terima kasih sudah nonton videonya. Terima kasih sudah nonton Secangkir Kopi Tarot. Semoga kalian terhibur dan semoga ada pesan-pesan yang bisa berguna dan bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi. Selamat berakhir pekan bersama orang-orang terkasih kalian. Namaste.